Rapid Test, ditulis oleh Sang Begawan Media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari cewasjb.com. Tes kilat telah jadi bisnis tersendiri, juga telah menjadi sumber pengurasan anggaran negara dan daerah. Hanya satu daerah yang tidak menganggarkan pembelian alat rapid test, Sumatera Barat. Alasan utamanya sangat ilmiah. Rapid test tidak bisa dipercaya, ujar Dr. Andani Eka Putra kepada Diswe kemarin. Di sana semua tes dilakukan dengan PCR, swab test, yang hasilnya praktis 100% bisa dipercaya. Kuncinya ada di penemuan ilmiah oleh Dr. Andani Eka Putra, Kepala Pusat Laboratorium Universitas Andalas Padang itu. Di sana tes swab itu bisa dilakukan dengan cepat. Hasilnya bisa diketahui dalam 24 jam dengan kapasitas yang sangat besar, 3.500 sehari. Diswe, tirani minoritas. Sudah lebih 3 bulan Sumbar melakukan itu. Sampai hari ini sudah 55.000 yang dites di sana. Padahal penduduknya hanya sekitar 7 juta. Satu laboratorium di universitas itu sampai kekurangan sampel untuk dites. Karena itu tidak ada zona merah di Sumbar. Paling tinggi oranye. Itu pun hanya di satu kota, Padang. Sumbar juga sudah memutuskan akan membuka sekolah yang sudah lama tutup mulai Senin depan, khususnya di 4 daerah. Kalau daerah di luar Sumbar kewalahan melakukan tes, di Sumbar sampai menggratiskan. Misalnya untuk pedagang dan pengunjung pasar, anak sekolah dan pesantren. Seharusnya yang ingin bepergian pun bisa dites gratis di situ, tapi tidak bisa. Peraturan menyebutkan hanya rumah sakit yang boleh mengeluarkan surat keterangan untuk perjalanan. Diswe pun sudah menuliskan penemuan itu sampai 3 kali, sampai sungkan, sampai seperti promosi untuk Dr. Andani, Universitas Andalas dan juga Sumbar. Padahal tidak ada maksud lain kecuali agar menginspirasi daerah lain. Sayang kebaikan ini sulit menular, kalah dengan penularan demam rapid test. Respon dari daerah lain sangat minim, pun tidak ada kebijakan nasional yang mendukung penyebaran temuan itu. Padahal penemuan Dr. Andani itu tinggal di copy. Dr. Andani sendiri mau membagi ilmunya itu secara sukarela. Semua uraian ilmiahnya bisa didapat dengan gratis, pun Dr. Andani bersedia memberikan tutorialnya secara gratis. Bagi saya ini jihad, rakyat harus diselamatkan dari COVID-19, ujar Andani. Akhirnya memang ada permintaan dari Jatim, kabarnya. Diswe belum berhasil menelusuri apakah benar Jatim sudah mulai meminta. Kalaupun ada permintaan seperti itu sudah sangat telat. Jatim terlanjur dinilai babak belur oleh tingginya angka COVID-19. Maupun oleh konflik antara Gubernur Kofifa Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Apakah betul ada permintaan dari Jatim? Dr. Andani belum tahu. Seandainya ada pun saya harus bertanya dulu, apakah Jatim benar-benar minta bantuan, ujar Andani kemarin. Kalau misalnya saya nanti ke Surabaya, tapi respon di sana dingin, saya yang tidak enak, ujarnya. Kalau seperti itu tidak akan berhasil, tambahnya. Saya pun harus minta maaf kepada pembaca Diswe. Kolom ini telah banyak terbuang untuk promosi penemuan cara lebih cepat melakukan tes swab ala Sumbar itu. Saya jadi ingat ceramah Profesor Johansa Marzuki, pelopor bedah plastik di Surabaya. Seringkali masalah ilmiah kalah dengan ego, ujarnya saat memberikan tribut lektur 2 tahun lalu. Masalah ilmiah juga sering kalah dengan subjektivitas, tambahnya. Saya tidak akan lupa isi ceramah itu. Kampus yang seharusnya menjadi lembaga ilmiah dalam praktek sering tidak ilmiah. Acara hari itu mestinya untuk kalangan akademisi UNER sebagai penghargaan atas jasa luar biasa Johansa ke Alma Mater. Saya diundang untuk hadir. Prof. Johansa dianggap sangat berjasa untuk UNER, khususnya untuk Fakultas Kedokteran. Karena itu acara tersebut diadakan khusus oleh junior-juniornya di Aula Fakultas Kedokteran. Tentu tidak hanya kampus yang harus menjunjung tinggi ilmu. Lembaga seperti laboratorium pun seharusnya juga, tapi begitu sulit untuk mengakui penemuan ilmiah oleh laboratorium lain. Pun di kampus, ego masih lebih sering tampil daripada ilmu. Termasuk dalam hal penyelamatan manusia, akibatnya lebih banyak ambil jalan pintas, rapid test. Tinggal beli alat yang bisa diimpor dengan mudah, soal efektivitas bisa disisihkan. Dan rapid test sudah menjadi bisnis besar, juga sudah ikut menguras anggaran publik. Siapapun yang melakukan perjalanan antar daerah harus melakukan itu. Yang ilmiah pun juga sering kalah dengan bisnis. Terima kasih sudah mendengarkan Diswe hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Diswe berikutnya. Ada pertanyaan kepada Sang Begawan, link ada di deskripsi.